Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursyadin Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin kajian tafsir Sabtu pagi yang berbahagia, baik yang hadir di Aula SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari maupun yang mengikuti secara live streaming dari YouTube. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam kegiatan rutin kita, kajian tafsir. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap terus dapat kita ikuti dan Allah memberikan pada kita kesehatan, keluasaan ilmu dan keluasan waktu sehingga kita bisa terus mengkaji kalam Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kajian pada pagi hari ini kita awali bersama dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bersama Ustadz kita Bapak Dr. Andes Haji Yamari. Pada pekan kemarin kita telah mengkaji surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 14 insyaallah. Dan hari ini akan kita tuntaskan 29 ayat surat At-Takwir sehingga kita mulai nanti dari ayat 15. Tentunya nanti kita akan mereview sebentar dari ayat pertama. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak membuang waktu, mari segera kita ikuti dan waktu berikutnya kami kepada Pak Yamari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Masih diberi kesempatan ketemu karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kemarin juga kita hanya bisa menggambarkan, muga-muga sok setu isih ketemu beneran, alhamdulillah. Dan kita masih ingin untuk menjadi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita sedang belajar bersama-sama Al-Quran ini, kita pelajari. Dan hari ini kita juga akan mandek ke Al-Quran. Tapi kita lihat dulu yang kemarin di surat At-Takwir, surat nomor 81. Tapi sudah pegang fotokopinya, jadi sudah itu. Kemarin Allah memberikan film kepada kita, episode demi episode. Apabila matahari tergulung, idza syamsu kuwirat, apabila matahari tergulung, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ini episodenya matahari tergulung, bintang-bintang berjatuhan. Dan apabila gunung dihancurkan, wa idzal jibalu suyirat. Ini yang ayat 1 kemarin, ayat 1, 2, 3 sampai 14. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting, isyar itu wis 10 sasi, uttilat ditinggalke ngono wae. Wa idzal wuhusu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Ini periode apa, gonjang-ganjing kiamat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dibunuh ditanyai,
Kenapa kamu dibunuh? Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, terus yang kemarin kita bawa pulang apa? Amilat nafsum ma ahdarat. Tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Iki ditompo, iki ora ketok. Besok itu, kalau sudah sampai pada episode itu, kita baru mak plenggong. Loh, lah kok tidak diterima? Loh, alhamdulillah diterima. Karena fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang pada saat itu kemudian diberikan bukunya dengan menerima tangan kanan, maka dia akan bersorak, yes, fasaufa hisabahu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Yang mudah itu artinya apa? Le mundut periksa Allah ngono ki mesti iso kejawab ngono lho. Jadi nek sing ora iso kejawab wis tak apura, wis tak apura, wis tak apura. Cara tese dikandani dhisik. Itu siapa yang menerima dengan tangan, itu artinya diterima. Yang guri, oh, akan sampai kepada neraka yang namanya sa'ir. Ya, sa'ir. Kemarin kita ulang membawa tekad, aku kudu memperbaiki niat, jangan sampai zong. Yang kedua, ojo kokean apa ini mengungkit. Kemarin itu kita pulang bawa itu loh, jangan mengungkit-ungkit. Oke, apa? Do it, forget it. Give it, forget it. Ini ngomong kayak begini. Do it, forget it. Lakukan, lupakan, sudah. Berikan, lupakan. Do it, forget it. Give it, forget it. Ini wes dadak dieleng-eleng diungkit-ungkit. Takutnya nanti zong karena apa? Ada memang amalan-amalan yang terhapus karena tutuk. Ini kita wira aku tau sing nukokke. Waduh rasane kira-kira kepenak. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 15. Kita baca dulu bersama-sama sambil membetulkan. Mungkin ada yang hafal tapi salah. Nek wis hafal salah rada angel mbaleni. Nek wis hafal salah. Itu le merubah itu agak sulit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Fala uqsimu bil khunnas. Qafnya qalqalah, uqa ya, memang dibaleni uqa. Qaf ta ba jim dal itu balik. Fala uqsimu bil khunnas. Monggo. Fala al jawaril kunnas. Wal laili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Innahu laqaulu rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin.
zi quwwatin inda dzil arsyil makin. Inda dzil arsy makin, ya salah. Zi quwwatin inda arsy makin, monggo. Zi quwwatin inda dzil muta'in samma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Mem ketemu ba mbrenga. Wa ma sahibukum, mem ketemu ba ta itu gunnah. Wa ma sahibukum bimajnun, monggo. Wa ma walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ini bukan zo ya, bo. Sodot bukan tok zo. Itu bo. Bo itu kaya dene gini bo. Kalau zo itu kan zal mencu. Za. Zo. Kalau ini bo. Bidonin. Beda sekali nanti anunya, maknanya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tadhhabun. Tadh tidak tadh tapi taz mandek karena dia tidak termasuk qalqalah. Fa aina tadhhabun. Fa aina tadhhabun. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, mudah-mudahan bacaan kita kan setiap huruf satu pahala dan setiap satu pahala dilipatkan 10 kali. Syaratnya siji ikhlas. Angger gendual tidak diterima. Baik, marilah kita mulai menerjemahkan. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu artinya sungguh aku bersumpah. Kalau di fa sendiri, la sendiri nanti beda artinya. Fa maka la tidak, uqsimu aku bersumpah. Nah, tapi inilah gaya bahasa Allah dalam bersumpah. Sungguh aku bersumpah, begitu terjemahnya. Sungguh aku bersumpah. Bi dengan al khun
khunnas. Al-khunnas adalah bintang-bintang. Al-khunnas, bintang-bintang. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan min syarril waswasil khonnas. Ya, khonnas itu apa? Yang delik. Lah, tersembunyi. Lah ini juga la uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Ini aslinya itu bintang-bintang yang al-jawaril kunnas. Nah, al-jawar itu yang terbit atau beredar, al-kunnas itu yang tenggelam atau hilang. Jadi yang beredar dan hilang. Jadi off on, ngono lho. On off. Kayak naik lampu on off. Bintang juga begitu, yang on off. Kita lihat ini, Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan tenggelam. Ternyata para ulama falak itu menyebutkan, ini penafsiran para ulama, bahwa waktu itu ada 5 bintang yang dikenal. 5 bintang yang dikenal. Bintang itu ialah Utorit. Utorit. Bareng tak goleki ning nggon apa? Nganggo apa Google, itu di sana disebutkan Merkurius. Utorit Merkurius. Juhroh. Murrih. Murrih itu Mars. Mars. Mustari, ana ta sing jenenge Mustari. Saya punya dulu teman yang namanya Mustari. Ada lagi Zuhal. Pak, ada di Jogja itu Pak Zuhal Kusumo. Saturnus. Zuhal itu Saturnus. Jadi memang waktu itu dikenal 5 bintang itu yang nampak. Waktu itu belum ditemukan bintang-bintang yang lain karena harus pakai teleskop. Yang ini kan tidak pakai teleskop, nampak begitu. Jadi yang dimaksud bintang yang muncul tenggelam itu adalah 5 bintang itu. Harap diketahui bahwa orang Quraisy itu tahayul, kelenik itu merajalela. Di sana itu waktu itu adalah orang-orangnya itu mengakui dukun-dukun, dan dukun-dukun itu mengandalkan pada jin. Jin itu berada di bintang-bintang itu, sehingga kalau dia tanya dukun, dukunnya lalu nunggu jin itu, dalam pengertiannya begitu, terus dia mengucapkan apa yang diucapkan itu adalah yang bisi izin. Sehingga ketika Rasulullah membawakan ayat-ayat itu dianggap seperti itu. Aku iki ya gur dukun. Gur padha karo dukun-dukun sing do kuwi. Maka ini disebut aku bersumpah dengan apa? Bintang-bintang sing kok nggo cekelan kuwi sing ngatur aku. Sing ngatur ingsun. Nek kowe do nganggo apa? Memakai itu sebagai apa, kamu puja-puja bahwa disitulah nasibmu, maka ketahuilah bahwa aku yang mengatur. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah dengan bintang-bintang. Bintang yang 5 itu yang muncul tenggelam. Menurut kepercayaannya para jinnya apa? Penunggunya dukun-dukun itu nenggon bintang-bintang kuwi ngerungokke apa yang dibicarakan oleh Allah dengan malaikat. Dari pendengaran itu disampaikan kepada dukun-dukun. Dukun-dukun ngandani, "Weh, kowe sesuk nasibmu ngene. Oh, kowe kuwi apa rezekimu neng kulon." Nah, begitu. Ora sambiyen ya, sekarang pun itu masih banyak itu. Dukun-dukun yang makanya disebut nujum. Nujum itu apa? Bintang kan? Nujum, an-najmu, nujum. Kemarin kan juga wa idzan nujum. Nujum itu apa? Bintang-bintang. Nek neng nggon wayang ya mesti ana to, ratu mesti ana nujum. Nek cara wayang ngendi Ngastina nujume pendhita
Durno itu nujum. Kalau sekarang biasanya disebut penasehat spiritual. Wah, masih laku sekarang. Masih laku. Semua bagi mereka-mereka yang malah umumnya itu yang begitu-begitu, yang kaya dan pangkatnya dhuwur. Nek gur bangsa awake dhewe iki ya wis ngerti ngelmune ya wis ora to nek mosok arep rene wae dadak takon nujum. Boro-boro. Ini ayat ke-16. Walaili idza as'as. Walaili demi malam, ini sumpah ya. Masih sumpahnya. Jadi sumpahnya itu kunas, al-jawaril kunas itu al-jawaril kunas itu adalah sifat dari yang ayat 15. Terus sekarang tambah satu, walaili idza as'as. Dan demi al-lail malam idza apa bila as'as meninggalkan cahayanya. As'as itu terjemahnya banyak, tetapi di sini meninggalkan gelapnya kok cahayanya, meninggalkan gelapnya. Jadi wis meh raino. Wis meh raino. Jadi sudah mulai gelapnya itu ditinggalkan. Demi malam yang gelapnya mulai ditinggalkan. Apa ini? Ya Allah memang bersumpah seperti itu. Malam gelapnya mulai ditinggalkan itu sahur itu, waktu sahur. Terus masih ada was-subhi idza tanafas, demi subuh apabila bernafas. Tanafas bernafas itu artinya apa? Menyingsing. Menyingsing itu mulai matahari menyingsing ke atas. Jadi Allah bersumpah dengan bintang, dengan malam, dengan subuh. Bintang, malam, subuh. Itu gradual ya, seret. Ini Allah akan ngendika apa? Berfirman apa? Ternyata dengan bersumpah khunnas, al-lail, as-subhi, bintang, malam, subuh, itu disebut oleh Allah dipakai untuk bersumpah. Allah akan menyatakan pada ayat ke-19, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya dia ini apa? Quran. Sesungguhnya Quran, dia Quran, la qaul, la sungguh, qaul perkataan, firman, ya firman, yang tepat jangan perkataan, firman. La qaul sungguh firman Rasulin Karim, yang dibawa oleh Rasulin Karim. Apa Rasulin Karim? Rasul utusan, Karim mulia. Siapa ini? Malaikat Jibril. Jadi Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ini qaul di sini. Biasanya dibedakan ya. Kalau qaul itu biasanya dipakai untuk menyampaikan. Pak, anu ngendika. Nah, begitu. Qaul itu gawa berita terus mau ngendika ngene, itu yang kalimat apa? Langsung toh, ada kalimat tidak langsung, ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditirokke, mau ngendika ngene, qala Allahu taala, qala. Lah nek berkata langsung itu kalam biasanya, kalamullah, perkataan firman Allah. Tapi ini qaul yang maksudnya adalah Jibril itu membawa firman Allah. Ojo kleru-kleru loh, iki nek diterjemahke kleru ngene. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu sungguh perkataan malaikat Jibril. Bukan begitu. Karena yang dibawa oleh malaikat Jibril itu firman, qaul, gitu loh. Jadi qaul itu firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Terus 20. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dzi mempunyai,
Ini sifat dari 19 ini. Zi mempunyai kuwatin, kekuatan. Inda pada. Inda pada zi mempunyai al-aras. Apa al-aras? Aras. Aras itu singgasana. Al-aras. Al-makin, makin apa? Makan, kedudukan. Kedudukan yang tinggi. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras. Jadi makin di sini adalah kedudukannya siapa? Kedudukan Jibril. Jibril itu di sini disifati satu, mempunyai kekuatan. Dua, berada kedudukannya di dekat arsy. Yang mempunyai arsy yaitu di dekat Allah. Punya kedudukan yang tinggi di depan Allah. Allah, nah dia di sini Jibril itu. Terus masih apa? Masih sifat-sifat malaikat Jibril, muta'in sama amin. Muta' ditaati. Ditaati. Sama di sana. Di sana itu di mana? Di kalangan malaikat. Di lingkungan malaikat. Amin, dipercaya. Des, di sini Allah menceritakan karakter atau apa sifat-sifat malaikat Jibril. Dziquwah, mempunyai kekuatan, inda dzil arsil arsy makin, selalu saya hafalannya arsy makin, yaitu di apa mempunyai kedudukan di dekat ars, di dekat Allah. Yang kedua, muta' ditaati. Siapa yang ditaati? Jibril. Yang mentaati siapa? Para malaikat. Para malaikat. Mari kita kita yakini saja. Karena kalau kita membicarakan malaikat itu asamiyat namanya. Asamiyat itu mongkrungu saka Quran. Kita tidak bisa membuktikan dan itu, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau adanya Allah kan kita bisa membuktikan dengan akal bahwa Allah itu ada hanya satu yang paling kuasa, itu kita bisa menemukan itu. Tapi kalau malaikat kita hanya percaya pada firman Allah. Allah ngendika ana malaikat. Kemarin juga ada malaikat di kiri kanan, ada malaikat hafadhoh penjaga. Ya sudah yakin saja karena kita yakin dengan Quran. Orang sah kok kian ayu babibu, ya itulah apa keyakinan kita bahwa kita kan percaya 6 itu salah satunya adalah percaya adanya malaikat. Nah, sekarang malaikat itu dicirikan ada malaikat yang namanya Jibril. Malaikat Jibril ini pembawa wahyu, disebut Rasul. Rasul itu apa? Pengirim. Pengirim. Lah pengirim itu dziquwah, kudu kuat. Nah, pengirim orang kuat mau dijaluk uang ning dalan ngono lho. Dia harus dziquwah dan dia harus mulia. Nek pengirimnya tidak mulia itu kurang percaya. Amin, bisa dipercaya. Dan hebatnya lagi malaikat Jibril ini adalah malaikat yang ditaati. Ketika Isra Mi'raj kan siapa? Malaikat Jibril memerintahkan penjaga neraka. Malik buka. Wah, sehingga diperlihatkan neraka. Manut dia oleh perintahnya malaikat Jibril. Terus malaikat Ridwan diperintah malaikat Jibril. Surga dibuka. Nah, pintu surga dibuka, Rasul melihat. Itu hebatnya malaikat Jibril. Kok ini diceritakan pada kita, pada Rasul ini apa? Ini kan Rasul ini menyampaikan pada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, supaya mereka tahu bahwa yang diterima oleh Rasul itu rambiek sing gawa ki ora sembarangan, bukan kaleng-kaleng. Tapi malaikat yang mulia
malaikat yang mempunyai kekuatan dan malaikat yang ditaati oleh seluruh masyarakat langit, masyarakat malaikat. Jadi dia betul-betul utusan yang membawa firman yang benar-benar dari Allah. Beda dengan yang dituduhkan bahwa kowe iki nek gur apa jenenge? Gur kaya dukun-dukun kuwi, gur krungu saka jin begitu. Dah, ini dari malaikat Allah sudah menceritakan pembawanya, yaitu para malaikat. Ini membicarakan innahu laqaulu rasulin karim. Dia adalah firman. Hu-nya itu Quran. Quran adalah firman Allah. Sekarang Allah menceritakan Gusti Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-22. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahibukum sahabatmu, temanmu sekalian, bimajnun orang gila. Kok di sini Nabi Muhammad disebutkan sahibukum, dan temanmu itu bukanlah orang gila. Ngene ceritane. Nabi Muhammad itu temannya Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi dekat sekali dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dengan orang Quraisy itu dekat sekali, teman bermain, teman begitu. Dan dia dipercaya sebagai orang yang sangat jujur. Lewiwet geseh ketika Nabi membawa agama yang disebutnya sebagai agama baru, yaitu menyembah Allah dan mengingkari Lata Uzza. Itu mulai dia menyebut lah, kowe iki guru wong kaya dukun-dukun kae, kowe iki guran. Terus kowe iki kaya wong edan. Allah menjawab bahwa temanmu itu tidaklah gila. Temanmu yang disebut di sini adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 23. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan laqad sungguh ra'ahu melihatnya. Siapa ini? Nabi melihat malaikat Jibril. Bil ufuq, di ufuk. Al mubin yang nyata. Ufuk, periksa ufuk. Ufuk itu kalau kita melihat ke barat atau ke timur ada garis, itu namanya garis ufuk. Jadi kalau Muhammadiyah kan menentukan tahun bulan baru itu dengan hisab, dengan perhitungan hisab. Nah itu salah satu hisabnya itu yang dipakai adalah ufuk. Kalau bulan sudah wujud di atas ufuk, berapa persen pun, berapa derajat pun ya, maka sudah dianggap masuk tanggal. Juga ru'yat, ru'yah bukan ruqyah, salah. Kalau ruqyah itu kan japa mantra. Ru'yah melihat untuk menentukan tanggal itu juga ufuk yang dipakai. Jadi diinceng ufuknya itu, garis ufuk di jauh sekali kan ada garis begini. Nah, itu lalu diinceng pakai teleskop. Terlihat apa belum? Nah, kalau sudah terlihat masuk tanggal. Nah, ini ufuk. Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril pada ufuk dengan nyata. Dengan nyata. Rasul menceritakan bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayap saja ditebarkan, maka seluruh ufuk timur barat tertutup. Betapa besarnya malaikat Jibril kalau secara fisik dilihat. Tak gur percaya wae dhewe. Ora ya gur kudu percaya. Hadisnya sahih, ya wis ngono percaya. Jadi Rasul sudah melihat Jibril itu. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Jadi Rasul, temanmu itu orang edan. Temanmu itu sudah melihat Jibril di ufuk yang nyata dia.
Sekarang 24. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan ma tidaklah huwa dia siapa ini? Dia Nabi Muhammad, ala atas al ghaib yang gaib, bi dengan bonin cetil. Apa cetil itu? Kikir. Kalau zonin itu diragukan, zon. Kalau zo itu zonin meragukan. Kalau ini bonin, kikir. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Ingin ceritane. Nek wong bedukun, kalau orang pergi ke dukun kan ono regane. Takon sak bab tokke regane semene. Iki ngene. Ono ngilmu anyar soal lemu arep golek kaya kuwi, ning ya nek kuwi arep butuh ana regane. Pinten? 200 yuta. Kula bayar. Ngono lho kuwi. Engko ge urung midanget nek wong do golek ngono kuwi nganggo duit lho. Dan banyak itu duit itu untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan harta, penglarisan, apa meneh men dipek wong ki jenenge apa? Pelet. Wah, pakai duit itu gak mau ngelunus. Lah, Rasul ini tidak pakai duit. Jadi kalau menerima yang gaib sampaikan, menerima yang gaib sampaikan. Ora sandadak rego nggawa rupa. Makanya disifati oleh Allah wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dia Muhammad itu untuk menjelaskan yang gaib yaitu Al-Qur'an itu tidak kikir. Disampaikan semua, tidak ada yang ditahan. Karena memang tidak dipakai untuk ma'isyah, untuk kehidupan. Ini hanya Rasul itu utusan Allah yang dipakai untuk menyampaikan balaghul mubin. Balagh itu menyampaikan dengan nyata. Semuanya disampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Itu maksudnya begitu. Jadi dikira iki mau kaya dukun iki nek muni ngene nyoh, muni ngene nyoh, ini tidak. Rasul tidak seperti itu. 25. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa dan ma tidaklah huwa siapa ini? Dia Nabi Muhammad, biqaul perkataan, bi dengan qaul perkataan, syaiton setan, ar-rajim yang terajam. Jadi terjemahnya bebas. Wa ma huwa dan huwa ini Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk, dan Al-Qur'an bukan perkataan setan yang terkutuk. Gura-gura omongane setan sing nunggu nenggon apa di bintang sana terus ngomongi kowe kuwi dudu apa-apa kuwi saka setan. Allah menegaskan dia bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Terus bareng Allah sudah menerangkan peristiwa Nabi, apa karakter Nabi menerima Quran, karena do dipaido toh ini, do dipaido. Terus Allah menyebutkan yang ayat 26 itu, fa aina tazhabun. Fa maka aina kemana, tazhabun kamu semua pergi. Maka kemana kamu akan pergi? Kemana kamu akan pergi? Wes cetha ta iki, ngono lho. Wes cetha ta iki. Iki dudu kancamu ki dudu wong edan. Kancamu ki dudu wong edan. Mongko sing le nampa Al-Qur'an kuwi digawa oleh utusan yang mulia, utusan yang kuat, utusan yang mempunyai kedudukan yang nyata. Terus temanmu itu bukan orang gila dan ini bukan perkataan setan. Wes kowe arep nang ndi saiki? Fa aina tadhabun? Kowe arep nang ndi saiki? Arep karepmu kepiye? Orang-orang kafir ditantang, karepmu kepiye? 27. In huwa illa zikrul lil alamin. Quran itu, in huwa, Quran itu
illa kecuali zikrun peringatan lil alamin li bagi al alamin seluruh alam. Ayat 27. Jadi kalau ada ini ada watul hasr juga ya, in dengan illa itu. Tegese Quran kuwi ora ana liya, tunggale la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Quran itu tiada lain adalah hanya untuk peringatan bagi seluruh alam, bagi seluruh alam, bukan lil arabin bagi orang Arab, bukan lil Indonesiyin bagi orang Indonesia, tidak, lil alamin bagi seluruh alam. Alam apa ini? Ya alam manusia, alam hewan, alam apapun. Ini semuanya mendapat alam ini banyak yang menafsirkan jin dan manusia. Alamin ini alam jin dan alam manusia. Karena kalau hewan ya tidak butuh ya, hewan kan tidak butuh peringatan, dia itu pakai insting saja, pakai naluri saja. Tapi jin dan manusia di situ dia disebutkan dalam Al-Qur'an, jin wal insi. Biasanya jin itu dibandingkan dengan ins. Jin, ins, jinni, insi. Insi itu manusia, jin itu jin. Ayat 28. Jadi Quran kuwi ayat 27 hanyalah merupakan petunjuk bagi seluruh alam. Liman syaa minkum ayyastaqim. Li bagi man siapa? Syaa berkehendak. Syaa itu berkehendak, minkum min darikum kamu semua, ayyastaqim untuk istiqomah, apa yastaqim untuk apa? Menempuh jalan yang lurus. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Iki loh, iki Quran itu untuk petunjuk bagi seluruh alam. Zikrun itu apa? Peling itu nggo ngelekke bagi seluruh alam. Nganggo neng kene. Bagi siapa yang menghendaki melewati jalan yang lurus, nek ora ya ora iso. Jadi Quran iki disediake kanggone wong sing do gelem punya punya keinginan. Liman syaa minkum, sapa sing duwe karep kowe. Di ayat lain Allah menyebutkan waman syaa fal yu'min waman syaa fal yakfur. Sapa sing duwe karep percaya, ora ngandel ya wis terserah. Iki Quran untuk zikrun, untuk apa namanya? Pepeling. Ora kabeh lil alamin alam ning gur sapa sing gelem. Liman syaa, sapa sing gelem untuk melewati petunjuk yang nyata ini. Terus waktu itu Abu Jahal mengatakan, nek ngono terangane sak karepku. Nek dasare aku entuk petunjuk ya entuk, nek dasare aku arep petunjuk ya mesti entuk petunjuk, nek dasare ora ya ora. Dijawab oleh ayat 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan ma tidaklah tasyauna kamu semua berkehendak illa kecuali ayyasha Allah atas kehendak Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Apa ini? Ini kok rada anu iki kepiye iki? Petunjuk itu disediakan oleh Allah. Jret namanya Quran. Terus Allah menyebutkan sing iso nganggo Quran wong sing duwe karep. Nek ora ndek karep kan ora iso. Terus nek ngono aku ndek karep mesti petunjuk, aku ora ndek karep mesti ora. Arep iki petunjuk Allah wong sing ndek karep, kowe wong sing ndek karep iso entuk petunjuk nek entuk izine Allah. Jadi mendapat petunjuk itu tidak bisa atas jasa kita sendiri.
selalu ada dari Allah. Itulah sebabnya maka kita harus selalu minta petunjuk kepada Allah sedina sewengi ping pira ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu 17 kali. Supaya apa? Supaya petunjuk Allah ini kita berkehendak, Allah menghendaki kecekel jreng. Nek kita menghendaki Allah tidak menghendaki, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah disesatkan Allah tidak bisa. Ini kita kan sekarang ini kadang-kadang berbenturan antara Qadariyah, Jabariyah. Orang Mu'tazilah itu tidak mengakui takdir. Jadi takdir itu ora eneng, kabeh kuwi mung atas kehendak kita sendiri. Alasannya ngene, masuk akal nanti panjenengan ya iso bingung lho kiyaan. Lah nek Allah sing nakdirke semua kehendak Allah, nek ngono sesuk kuwi Allah kuwi ngukum sapa? Wong kehendake Allah. Kowe kesasar maling kehendak Allah. Lah berarti masuk akal juga ya. Neng kok dhisik, saiki realitas wae saiki. Sekarang kenyataan ya. Kalau kita kan keyakinan kita enggak begitu. Allah punya takdir, kita punya kasab, ikhtiar. Takdiri Allah, urusannya Allah. Urusan kita adalah ikhtiar. Ketika kita ikhtiar, kita selalu mohon kepada Allah namanya pertolongan. Pertolongan Allah. Yang kedua apa? Memakai sunatullah. Sunatullah kita pakai, pertolongan Allah kita minta. Terus kok Allah mentakdirkan X, terima takdir itu. Allah mentakdirkan Y, terima takdir itu. Tapi kita terus berusaha. Ini keyakinan kita bukan begitu. Nek kembali kepada tadi, keyakinan tadi tidak ada. Semuanya itu atas kehendak manusia sendiri. Usahane enenge wong loro ya tekne ora iso njaga, enenge wong tiba tekne ora ngati-ati. Begitu selalu. Terus saiki nek dibalekke ya logika kita berbenturan dengan realita. Apa awake dhewe iso mengusahakan bapak? Enggak bisa kan? Bapakne dhewe itu kan takdir Allah. Simbok ibu kita itu kan takdir Allah. Coba kita nggak bisa kan mengusahakan supaya ibu kita itu adalah orang yang ayu, irunge mancung, lambene damis, mripate lala, lahir aku, kan nggak bisa. Berarti ada takdir di situ, ada kehendak Allah. Di dalam tubuh kita saja, ini realita loh. Kita nggak bisa mengendalikan kok. Apa kita bisa mengendalikan jantung? Tidak. Kita bisa mengendalikan perut kita yang ngeruwes diwul? Tidak bisa. Berarti ada sesuatu yang kita yakini sebagai kehendak Allah. Wes mapan. Ini urusannya Allah. Urusaku ikhtiar. Supaya jantung kuwi berdetak dengan sehat, olahraga. Makan dengan makanan yang menyehatkan jantung. Itu ikhtiar saja. Gini wis olahraga, wis ngene-ngene kok jantungnya sida mandek. Kehendak Allah. Itu kita pasrahke ngono kepenak. Tunggal ini petunjuk. Petunjuk itu dari Allah. Lah kita ikhtiar, nek kowe duwe karep, Allah sing maringi. Ning nek ora ndek karep ya wis ku jenenge. Ning ngene, hak prerogatif Allah ya untuk membuat orang yang tadinya tidak mendapat petunjuk kok mendapat petunjuk, hak prerogatif Allah. Mula aja banget-banget nyengiti orang yang ketoke mangkelke ngono ya. Itu kalau Imam Ghazali itu penulis Ihya Ulumuddin, penulis buku-buku tasawuf itu Imam Ghazali menyebutkan begini, nek kowe ngerti malik kuwi aja sengit. Kowe iki janjane ya clemer ning pas ora nyolong, ngono kuwi ngarani. Karena kita punya potensi itu.
Mula aja sengit. Itulah maka Muhammadiyah itu dalam berdakwah itu dua, umatul ijabah, umatul dakwah. Umatul dakwah ki ya dakwah marang wong-wong sing Islami urung genah kuwi tetep didakwahi. Umatul ijabah ya kuwi dakwah marang wong-wong sing wis do genah, tetep didakwahi. Fadzakir in hafa'ati dzikra. Lah iki sing rawuh ki rak yo genah kabeh ta iki. Kok didakwahi wong wis ngerti apa gek panjenengan arep ngerti. Aku wis dong apa gitu kan tidak. Kenapa? Karena yang namanya petunjuk Allah itu selalu kita minta dengan berbagai jalan. Dan Muhammadiyah mengambil dakwah itu kepada yang sudah umatul ijabah yang sudah melaksanakan terus didakwahi, dan yang belum melaksanakan yang masih ketok untuk petunjuk itu tetap didakwahi. Kepiye kersane? Men Allah memberi petunjuk. Mula aja sok sengit karo wong. Nek sengit kita memang sengitnya pada kekafiran ya, kekafiran. Tapi pada orang kita jangan sengit karena kita bisa jadi seperti itu juga, hati-hati. Lalu kita bilang naudzubillah min dzalik. Inilah makanya di sini Allah dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Allah ngersake manusia berkehendak ketemu jret. Lalu kita bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Allah memberi petunjuk, terus dapat radhiyallahu anhum wa radu anah. Allah ridho, awake dhewe ya lega lila bleng swarga. Kan begitu. Tak rewangi tiwas, jangan begitu. Kuwi jenenge takdir, wis nyentrok takdir. Kita ndak boleh nyentrok takdir dengan mengatakan ora wurung, jangan begitu. Tak rewangi ngaji ora wurung gur lali, aja ngono. Kita usaha itu ya usaha saja sudah. Usaha yang kita lakukan. Lah ngopo to wong urip ki nek ora ubah? Usaha saja dengan ikhlas, dengan benar. Kita minta petunjuk dari Allah. Kita berusaha untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an begitu. Dan kalau mau bisa. Kalau mau bisa. Aku kok angel men yo. Bisa kalau mau. Intinya pada fokus. Fokus itu. Angelnya nggon fokus itu loh kita ini kadang-kadang. Wah, wis nglambiar terus. Tapi enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Dulu ada cerita mengenai siapa itu? Batu. Yaitu siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu anak Watu. Dia itu pergi ke pondok, pesantren, begitu ke sekolah gitulah. Tapi bodoh, radong-dong ngono tuh. Akhirnya mulai hujan terus mampir di gua begitu, mandek di gua ngeyup. Ternyata di situ dia melihat batu yang kena tetesan air kok bolong. Terus dia mikir, watu iki atos keneng banyu we bolong, lha apa bathukku ki kira-kira nek ditetesi ora bolong. Pokoknya ngene Bapak Ibu, kita kalau ngaji ya ngaji saja ikhlas karena Allah. Sebab misalnya tetap wangel ora apa-apa. Karena membaca Quran itu bagi bagi yang plegak-plegu itu 2 pahalanya itu. Lahu ajroni, dapat pahala 2 wis toh. Jadi nek le maca kok plegak-plegu pahalanya 2. Mula sing do lancar ku do gawinan plegak-plegu ngono apa piye? Tidak, bagi yang lancar hadiahnya apa? Ma'asafaratil kiramil baroroh. Wah, yang lancar itu bersama para rasul, para nabi, pada orang-orang yang berbuat baik. Yo terego nggawa rupa kuwi mau. Tapi yang plegak-plegu tetap saja. Jangan jeleh. Terus ikuti. Watu ki ketetesan bolong. Upama awake dhewe tetep mulih ora iso, balen ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting di sini kita membaca, mendengarkan, maka kita akan mendapat pahala dari Al-Qur'an dan hidayah dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan ketemu lagi besok Sabtu. Juz amma yang terakhir yaitu amma yatasaalun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, rahimakumullah.
Sing keri dhewe nyenengke. Nanti tidak akan ada tes bisa atau tidaknya materi hari ini, sehingga yang penting kita mengikuti dengan tekun, dengan hikmat, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Amin. Amin. Wabirahmatullah, demikian kajian pagi hari ini sangat menarik dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Mari kita bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh hari ini. Amin. Daturkan terima kasih pada Pak Yamari, mudah-mudahan ilmu yang diberikan bagi kita semuanya menjadi ilmu jariah bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri bersama kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.